Malaysia mendadak jadi sorotan besar FIFA pasca membuat gebrakan di luar nalar. Skuad Harimau Malaya yang kapok mengambil naturalisasi darah Inggris berencana mengubahnya dengan mengambil naturalisasi dari Amerika Latin. Namun proyek naturalisasi Malaysia tersebut tengah diselidiki lantaran gak punya silsilah keturunan yang jelas. Gak heran FIFA berencana bakal memberikan sanksi yang berat apabila Harimau Malaya masih bandel. Cetak gol coba merangkum Malaysia yang semakin turun level sebagai berikut. Ditipu darah naturalisasi dari Inggris. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dibikin trauma saat mencari darah keturunan dari Inggris. Proyek tiruan PSSI ini malah gagal total dan berujung kena tipu. Salah satunya Josh Brownhill yang digadang-gadang bakal jadi gelandang andalan Harimau Malaya. Gak heran pemain 29 tahun itu sempat mencicipi atmosfer Liga Inggris bersama Burnley. Sayangnya harapan besar negara tetangga justru langsung diruntuhkan sang pemain. Satu-satunya keluarga negaraan saya adalah Inggris, bukan Malaysia. Saya tidak tahu dari mana rumor itu berasal, ujar Brownhill. Seakan belum cukup, FAM kembali menggontak pemain secara asal-asalan. Kali ini mereka membidik Eden Whitley yang berasal dari Akademi Manchester United. Sama seperti Brownhill, Whitley mengaku nggak punya darah keturunan Malaysia. Penderitaan negeri jiran kian bertambah usai gagal mendaratkan pemain berlabel Grade A. Pasalnya mereka ditolak mentah-mentah penggawa Newcastle United yakni Isaac Hayden. Jebolan Akademi Arsenal itu bahkan sampai murka karena terus dipaksa bermain untuk timnas Malaysia. Malaysia adalah bagian dunia yang luar biasa, tapi saya tidak bisa bermain di sana karena tidak memiliki keturunan. Mohon berhenti menandai atau menyebutkan saya di sosial media, kecam Hayden. Kegagalan ini menjadi tamparan keras untuk FAM yang sempat koar-koar. Mereka bahkan mengaku bakal menghadirkan revolusi baru di bawah kepemimpinan bos GDT Tunku Ismail Idris. Berubahnya filosofi naturalisasi Malaysia. Revolusi pemain naturalisasi Malaysia ternyata benar-benar dilakukan oleh Tunku Ismail Idris. Bos Johor Darul Takzim ini memasang ambisi besar membawa pemain keturunan dari luar Inggris. Pasalnya, Tunku mahkota Johor ini kapok mencari pemain asal Liga Inggris. Tunku Ismail bahkan koar-koar bakal balas dendam dari Indonesia dengan menaturalisasi pemain Eropa. Pria 40 tahun ini kabarnya sudah menemukan 7 pemain yang punya keturunan negeri jiran. Kami sudah mengidentifikasi 6-7 pemain keturunan untuk Harimau Malaya dan berharap pemerintah Malaysia segera memprosesnya, ucap Tunku Ismail. Ucapan bos GDT ini ternyata bukan omon-omon dan menjadi kenyataan. Buktinya, FAM berhasil mendaratkan Facundo Garces yang bermain di La Liga. Namun, Garces diketahui minim menit bermain saat memperkuat Deportivo Alaves. Pasalnya, bek Malaysia Argentina ini cuma dimainkan 10 kali bersama pasukan biru putih. Kualitas Garces sangat jomplang jika dibandingkan dengan JIZ. Bek 25 tahun ini cuma punya 2 tackle sukses, kalah jauh dari Bang J yang sudah 27 kali sukses menekel lawan. Meski begitu, FAM masih yakin dengan talenta keturunan Latin. Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, John Irazabal, dan Hefte Bentancur kabarnya bakal segera berseragam Harimau Malaya. Keanehan asal-usul naturalisasi Malaysia. Siasat FAM yang tiba-tiba mendatangkan amunisi anyar menimbulkan tanda tanya besar. Federasi Malaysia tersebut dinilai menggunakan cara licik untuk mendapatkan pemain naturalisasi. Terlebih lagi dari kawasan Amerika Latin yang gak punya sejarah panjang dengan negeri jiran. Pasalnya tak banyak diaspora Malaysia yang pergi ke daerah tersebut untuk menetap. Amerika Latin sendiri merupakan kawasan bekas jajahan Portugis dan Spanyol. Sementara Malaysia di masa lalu cuma pernah merasakan kolonialisme di tangan kerajaan Inggris. Satu-satunya hubungan Malaysia dengan Amerika Latin terjadi di sektor perdagangan pada abad pertengahan. Hal ini sangat kontras dengan timnas Indonesia yang banyak memanggil pemain Belanda. Alasannya jelas karena tanah air merupakan bekas jajahan negeri kincir angin dan banyak yang menetap di sana. Bahkan setidaknya ada 1,7 juta keturunan Indonesia di Belanda pada 2021 silam. Naturalisasi Malaysia semakin dipertanyakan karena asal-usulnya yang masih goib. Buktinya, FAM belum merilis silsilah lengkap dari para bintang keturunan terbarunya. Berbanding terbalik dengan PSSI yang selalu menjabarkan silsilah pemain diaspora sampai ke akarnya.
Hal ini sempat dilakukan pada proses pemindahan kewarganegaraan Ragnar Oratmangun. Akibat tindakan curang ini, Federasi Negara Tetangga berpotensi dijatuhi sanksi FIFA. Masalah serupa sempat dialami Timor Leste yang bernafsu menaturalisasi 9 pemain Brazil sejak 2012 lalu. Dapatkan sweater oversize yang cocok digunakan pria maupun wanita. Cek linknya di bawah ini. Naturalisasi Malaysia yang sedang diselidiki. Menjamurnya pemain naturalisasi Malaysia asal Spanyol dan Amerika Latin membuat media Vietnam curiga. Bagaimana tidak, negeri jiran bakal bertemu tim Naga Biru di kualifikasi Piala Asia. Negeri Paman Ho curiga Malaysia bakal melakukan segala cara untuk mengalahkan mereka. Apalagi baik Vietnam maupun negeri jiran sama-sama tergabung ke dalam grup F. Kecurigaan Vietnam makin menjadi-jadi akibat komentar hangat Peter Klamovski. Pelatih Harimau Malaya ini diketahui tak tahu menahu terhadap salah satu pemain keturunan yang disodorkan FAM. Saat ini terlalu banyak nama yang digaungkan oleh media yang belum pernah saya dengar. Tutur Klamovski. Gak heran media Vietnam yakni Soha memberi komentar pedas kepada pemain keturunan Malaysia. Kisah aneh timnas Malaysia, naturalisasi besar-besaran hingga pelatih kepala nggak mengerti. Tulis Soha. Kecurigaan juga dilontarkan oleh netizen Uruguay dan menuding negeri jiran membeli pemain Amerika Latin. Saya 100% yakin mereka tak punya darah keturunan Malaysia. Sudah jelas mereka membeli pemain dari Amerika Latin. FIFA akan membekukan mereka jika diprotes negara-negara Asia lainnya. Tulis akun @lakalestedx. Kutukan gak pernah menang karena jual mahal. Huru-hara di tubuh FAM langsung berpengaruh kepada performa timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya baru saja dipermalukan Cape Verde dengan skor telak 0-3. Padahal mereka bermain di Stadion Bukit Jalil yang merupakan markas kebanggaannya. Di laga tersebut, pasukan kuning hitam juga menurunkan skuad terbaik di bawah pelatih Peter Klamovski. Kekalahan ini menambah catatan buruk Malaysia atas Cape Verde. Beberapa hari sebelumnya, mereka cuma bisa bermain imbang dari wakil Afrika tersebut. Hal ini disebut sebagai karma pahit akibat menolak tawaran timnas Indonesia. Pasalnya, PSSI sempat menawari FAM untuk bertanding bersama. Menurut Erick Thohir, dirinya bakal menyelenggarakan pertandingan berbasis mini turnamen. Tujuannya untuk mematangkan persiapan skuad Garuda jika lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Namun, itikan baik ini malah ditolak mentah-mentah. FAM dengan kedok sudah punya rencana sendiri. Bahkan Peter Klamovski mengaku rencana tersebut lebih baik ketimbang bertanding dengan Indonesia. Kami telah merencanakan tim ini sejak lama, termasuk untuk bulan September. Ini akan sangat menarik dan saya tahu fans Malaysia pasti senang dengan apa yang kami lakukan, ujar pelatih asal Australia itu. Anehnya, mereka malah menantang Cape Verde yang menghuni peringkat 72 FIFA. Padahal Malaysia sendiri masih terjebak di ranking 131 di bawah Indonesia. Celana kargo pendek dari Purpose bisa kamu dapatkan dengan harga 48 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan bobroknya proyek naturalisasi terbaru dari Malaysia. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri jiran semakin kalah level dengan timnas Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.